Halo teman-teman, ini kita ketemu satu leader hebat ini, namanya Bu Irin ya. Jangan sampai ada yang nggak kenal ya. Oke, kita coba ajukan pertanyaan. Ada 6 pertanyaan. Satu, Ci Irin, dulu pernah nggak punya keraguan di awal di bisnis ini? Dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, oke. Semangat pagi teman-teman. Nah, pertanyaannya, apakah saya pernah ragu-ragu waktu mau join di bisnis asuransi ini? Jawabannya adalah, saya nggak pernah ragu-ragu. Kenapa? Karena saya mikir, industri yang bakal ke depannya akan terus maju dan terus peluangnya besar adalah industri asuransi. Kenapa? Selama pemerintah tidak membatasi kelahiran seorang anak, maka kebutuhan akan proteksi keluarga itu selalu ada. Jadi ke depannya terus terbuka besar sekali peluangnya. Dan satu hal, pekerjaan ini tidak bisa digantikan oleh sistem robot ataupun artificial intelligence. Itu nggak bisa, karena perlu untuk langsung berdiskusi apa yang menjadi kebutuhan keuangan saat itu. Nah ini, jadi tidak ada keraguan sama sekali ya. Oke. Terus kedua, dulu di awal apakah pernah meragukan dirinya Ci Irin sendiri untuk bisa sukses di bisnis Prudential ini? Apa yang menjadi titik balik setelah itu? Nah, teman-teman, saya tahu bahwa untuk sukses di bisnis ini tidak perlu sekolah khusus asuransi dan memang tidak ada. Ya, tidak dibutuhkan seseorang dari background orang kaya. Harus sarjana ini itu tidak perlu. Modal utama di bisnis ini yaitu adalah kerajinan, ya. Dan di mana komoditi ini semua orang punya, hanya masalahnya mau atau nggak mau. Sedangkan saya merasa bahwa saya ini orang yang rajin. Jadi benar-benar begitu saya tahu bahwa untuk sukses di industri asuransi, di Prudential, hanya satu modalnya, yaitu rajin, maka 100% saya yakin bahwa saya mampu menjalani ini semua. Tentunya diawali dengan ketidaktahuan saya, tapi kemauan ada. Jadi kalau nggak tahu, maka saya cari tahu. Asal saya mau, saya pasti bisa. Nah itu. Yang menjadi titik balik apa? Pada waktu itu, dalam kondisi ekonomi yang istilahnya minus, saya punya impian untuk menjadi orang kaya. Nah, peluang yang ada di depan mata, yang tanpa harus background pendidikan dan sebagainya, adalah industri asuransi ini. Maka ini yang membuat saya akhirnya memutuskan, even background saya dokter gigi, tapi memutuskan saya untuk join di asuransi dan serius sampai saat ini. Boleh sharing nggak Ci? Sekarang income-nya Ci Irin, tapi kalau sekarang itu pasti gila ya. 4 tahun yang kira-kira 4 tahun awal di Prudential, terus berapa kali lipat dibanding pekerjaan yang dulu ditinggalkan? Nah, saya itu pengalamannya cukup 3,5 bulan saya jadi staff admin. Pada waktu itu sih income-nya kecil sekali teman-teman, hanya pas UMR. Nah kemudian saya 19 tahun ada di perusahaan asuransi sebelumnya dengan income tertinggi setelah 19 tahun, yaitu kurang lebih 100 sampai 120 juta per bulan. Begitu saya join di Prudential, saya nol, saya nggak punya income. Di bulan pertama, income saya 15 juta. Di bulan kedua, mulai naik hampir 20. Di bulan ketiga, waktu itu saya sudah terima komisi sebesar 43 juta. Persis di 12 bulan, income 100 juta itu saya dapat. Saya masih ingat, di Desember 2010, income saya tembus 112 juta. Dan 5 tahun pertama, di tahun 2004, income saya sudah 300 jutaan. Berarti income yang di perusahaan lama itu 19 tahun, sama yang di Prudential cuma setahun tuh bisa balik? Ya, betul. Hanya butuh 12 bulan. Karena apa? Saya belajar tahu untuk mendapatkan income 100 juta yang sebelumnya saya tinggalkan. Saya harus belajar tahu dari mana sumber-sumbernya. Kalau saya sudah tahu, tinggal saya melakukan.
Jadi prinsipnya sesuatu yang baru, Anda semua pasti nggak tahu. Pertanyaannya, apakah kita mau cari tahu? Kalau kita mau cari tahu, apakah kita mau take action, melakukannya? Kalau Anda mau, Anda tahu dan Anda mau, garansi 100% Anda pasti sukses. Nah, 5 tahun di Prudential, income saya sudah tembus 300 juta. Desember 2019 kemarin, persis 10 tahun saya ada di Prudential, income saya sudah berkisar 500 juta. Tetapi luar biasa bisnis ini. Di tengah-tengah pandemi, justru di 2020, Prudential memberikan kepada kita satu bonus yang belum ada sebelumnya. Berkat bonus itulah, maka di 3 bulan, setiap 3 bulan, income saya akan mencapai kurang lebih di atas 1,2-1,4 miliar. Berarti naik 2 kali lipat ya sih? Iya, betul. Oke. Terus apa sih hal terberat di bisnis Prudential yang pernah Ci Irin alami? Dan sebaliknya, apa kompensasi terbesar yang pernah Ci Irin dapat? Nah, tantangan terbesar adalah mengalahkan ego. Karena dulu jabatan saya adalah sales director, saya paling tinggi di sebuah agensi. Terus saya sudah lama tidak melakukan kunjungan ke lapangan. Saya ada di kantor terus ya. Bagaimana saya mengalahkan gengsi saya, ego saya, bahwa saya harus kembali turun ke lapangan. Itu yang tidak mudah. Yang kedua apa? Kita sudah sukses di perusahaan sebelumnya. Maka pada waktu kita mulai lagi dari bawah, orang tidak mengenal siapa kita. Dan Prudential itu bermainnya di kolam yang besar. Ya, dengan jumlah agent ratusan kali lipat lebih banyak daripada perusahaan saya dulu. Jadi saya tuh nothing, tidak ada artinya apa-apa. Orang tidak tahu siapa saya. Terus bagaimana saya meraih prestasi demi prestasi sampai akhirnya orang mengenal siapa saya. Itu yang tidak mudah. Manakala Anda sudah sukses di pekerjaan sebelumnya, kemudian Anda mulai melakukan hal yang baru atau di perusahaan yang baru, semua mata memandang Anda. Bisa nggak Anda mengulang kesuksesan masa lalu? Nah itu, dan ini sekaligus jebakan begitu banyak orang sukses di industri lain, kemudian dia tidak mau meninggalkan jubah kebesarannya, tidak mau belajar dari bawah, mengosongkan gelas pikirannya untuk diisi hal-hal yang mungkin Anda seakan-akan tahu, tetapi kan situasinya berbeda. Nah ini yang tantangan yang terbesar menurut saya ya. Tapi kalau kita bisa mengatasi tantangan itu, akhirnya luar biasa. Anda akan mencapai sukses seperti orang-orang sukses lainnya. Saya selalu percaya kok, kalau kita berada di sekolah yang terbaik, awal mula Anda bukan apa-apa. Mungkin Anda tidak menjadi juara kelas. Tapi kalau Anda ikuti terus-menerus pelajarannya dan mau melakukan yang terbaik, Anda akan masuk di jajaran orang-orang hebat. Itu karena apa? Kualitas diri kita hebat. Jadi saya percaya, kalau Anda seorang berlian, di manakah Anda ditempatkan, Anda akan bersinar. Hanya butuh waktu itu aja. Anda sabar dengan prosesnya. Nah, pertanyaan saya, apakah kita memandang diri kita sebuah berlian ataukah batu kali? Itu aja, Victor. Oke, wah mantep. Terus terakhir Ci, apakah cukup layak dan pantas Ci Irin mengalami hal tersebut dan mendapat kompensasi seperti itu? Nah, teman-teman, justru saya merasa semakin saya di Prudential, semakin lama saya makin merasakan betapa Tuhan itu luar biasa. Ternyata keberadaan kita saat ini itu bukan sebuah kebetulan. Itu adalah hasil doa kita bertahun-tahun yang mungkin kita nggak sadari. Saya nggak pernah membayangkan akan menerima sedemikian banyaknya. Tetapi benar-benar yang saya terima itu di luar ekspektasi saya. Baik penghargaan. Dulu saya pernah masuk di TV, kemudian masuk di TV lagi. Apapun trip-trip saya sudah dapat. Tetapi yang utama adalah, ini yang satu, pertumbuhan karakter. Nah, kalau ditanya apakah layak, jujur teman-teman, ini di luar ekspektasi saya. Tidak pernah saya membayangkan saya akan mencapai keberhasilan sedemikian besarnya. Saya cuma membayangkan income, contoh aja yang paling simple, income. Saya cuma membayangkan income 500 juta per bulan. Tapi hari ini, di situasi pandemi ini, selama 2020 ini saya sudah menghitung kok. Income saya di Desember, dari Januari sampai Desember, saya akan mencapai income 8,5 miliar di tahun ini, situasi di pandemi. Nah, kenapa? Karena
satu hal, seiring dengan pertumbuhan karakter. Di Prudential, saya mempunyai habit yang baru, saya mempunyai spirit yang baru, saya mempunyai pemahaman yang baru. Itulah yang membuat kita bisa seperti posisi seperti ini. Jadi saya percaya kalau karakter kita ditumbuh kembangkan, uang akan datang dengan sendirinya, seiring dengan pertumbuhan karakter ini. Nah ini, saya benar-benar makin merasakan berkat yang Tuhan curahkan kepada saya itu luar biasa. Itu saya berharap apa yang saya terima, teman-teman semua akan terima. Ya, kita sedang diproses menuju ke arah lebih baik. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Oke, thank you ya Ci Irin. Oke, sama-sama sukses yuk ya. Growing together with love teman-teman. Oke, sip.